Dulu ada yang bilang ke saya seperti ini, wah kamu hebat ya, maksudnya di Kanada udah kerja full time, bisa urus anak, bisa masak, segala macem, weekend masih bisa jalan-jalan lagi tuh kalau lihat fotonya, itu gimana caranya? Halo guys, ketemu lagi dengan aku Yuliana Tan, Indo di Toronto. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku mau ngobrol soal yang ringan-ringan aja ya, yaitu bagaimana para imigran di Kanada ya bisa survive tanpa pertolongan sanak saudara, atau lebih tepatnya tanpa pertolongan mbak, supir, babysitter, dan sejenisnya. Padahal sebagian besar para imigran yang di sini, baik suami maupun istri itu bekerja, kemudian juga punya anak. Nah, bagaimana tuh ya survive-nya? Nah, bagaimanakah itu caranya? Ada yang tahu? Nah, ini aku coba menjawab ya. Aku mencoba menjawab, tapi aku tidak bisa juga mengatasnamakan semua imigran. Tapi ini at least yang aku lakukan, yang aku pikir kenapa kemudian bisa survive. Oke? Yang pertama guys, soal urusan baju. Ya, urusan baju di sini itu kita punya mesin cucinya dan pengeringnya. Itu udah umum, udah sangat umum gitu. Jadi tidak ada adegan jemur satu-satu di tali jemuran. Di pekarangan depan, pekarangan belakang itu nggak ada gitu. Kalaupun ada ya biasanya itu di dalam basement sendiri juga gitu. Tapi jarang. Praktek umumnya adalah setelah dicuci bisa langsung dikeringkan, dan setelah kering ya dilipat, digantung, beres gitu. Nah, dari hal itu menurut aku udah menghemat waktu gitu. Kalau cuci bajunya 1 minggu 1 kali kan langsung dijebrut gitu ya, selesai ya udah. Itu ketika dia lagi cuci kan bisa ditinggal, waktu dia lagi dikeringkan juga bisa ditinggal gitu, nggak perlu ditungguin gitu. Nah, dari itu aja menurut aku sudah menghemat waktu. Dan kita juga pernah bahas di video kita yang lain, salah satu soal baju ini juga menolong waktunya kita adalah rata-rata itu begitu dia keluar dari mesin pengering itu dia udah licin, udah rapi gitu. Selama dia habis setelah kering itu buru-buru dikeluarin ya, nggak didiamin lama. Dan juga kebanyakan kan baju-baju kita sehari-hari di sini tuh yang sehari-hari aja, jarang tuh yang berkemeja rapi gitu. Dan juga anak-anak di sini selama mereka pergi ke public school, mereka bajunya itu kan baju bebas, bukan baju seragam yang mesti digosok sampai rapi. Jadi ya nggak perlu digosok. Contohnya ya sweater-sweater seperti ini kan nggak perlu digosok ya. Jadi di situ kita udah hemat waktu banyak sekali. Hal kedua nih, menurut aku yang juga menghemat waktu orang-orang di sini, yaitu ketika kita belanja kebutuhan sehari-hari, sayur, mayur, lauk pauk untuk makanan kita sehari-hari. Ini contoh salah satu swalayan di sini, di mana sayur mayur itu udah keseringannya tuh rapi, bahkan yang kayak gini tuh udah dipotong. Untuk daging-daging juga sama, berbagai jenis udah bersih rapi, termasuk ikan-ikan bisa dibersihkan, bahkan ada yang bisa udah digoreng lagi. Dan kalau malas masak, pilihan makanan jadi seperti ini juga banyak dan murah meriah kalau di swalayan. Oke, hal ketiga menurut saya nih, yang kami juga bisa menghemat waktu adalah urusan antar jemput anak ke sekolah. Seperti kalian udah tahu ya, mungkin udah sampai bosan gitu ya mendengar bahwa di Kanada ini untuk anak-anak sekolah, khususnya di bawah SMA ya, jadi SMP ke bawah itu sekolahnya itu berdasarkan zona rumah, kecuali kamu mendaftarkan anak kamu ke private school, dan kalau private school itu bebas tergantung private schoolnya lokasinya di mana. Tapi kalau public school yang dibiayai oleh pemerintah itu selalu di sekitar rumah. Jadi either walking distance ataupun kalau rada jauh itu sama sekolah disediain school bus. Nah, kalau dengan school bus kan otomatis kita hanya antar ke tempat perjanjian. Biasanya tuh di persimpangan besar terdekat di rumah kita. Hampir jarang sekali tuh persis di depan rumah karena memang sengaja untuk menjaga privacy. Jadi kira-kira di persimpangan terdekat yang cukup besar, nah biasa di situ perjanjian
school busnya. Otomatis kan dekat. Jadi begitu anak udah pergi, ya udah deket. Kalaupun diantar juga paling bolak-balik 15 menit, 20 menit, kelar. Oke, hal keempat yang menurut aku kenapa kami bisa survive di sini ketika semuanya itu dikerjakan sendiri, yaitu suami istri berbagi tugas. Nggak tahu bagaimana dengan keluarga yang lain ya, bagaimana cara pembagian kerjanya, tapi yang jelas itu suami pasti ada deh bagian kerjaannya juga. Jadi bukan misalnya, oh kalau yang kita tahu ya, walaupun juga aku yakin di Indonesia pun juga udah nggak old school kayak gitu, dimana urusan rumah tangga itu hanya belongs to mother, wife gitu. Pasti ada juga suami-suami yang bisa bantu masak, bisa bantu ini dan itu gitu. However, di Kanada sini itu udah pasti berbagi tugas. Either mungkin buang sampah, atau dia juga bisa masak, atau dia bagian jemput antar anak ke sekolah, pergi les gitu ya. Ataupun hal-hal yang lain, itu pasti selalu ada pembagiannya. Entah bagian vacuum, bagian nyapu, selalu ada. Jadi tidak jatuh ke salah satu pasangan. Nah, hal yang kelima menurut aku juga karena schedule kehidupan sehari-hari di sini otomatis kita spread waktunya itu lebih mirip ke rutinitas. Contohnya, Senin dan Jumat itu biasanya dipakai atau habis sudah oleh bekerja yang full time tadi itu ya, atau part time juga whatever, tapi Senin sampai Jumat itu biasanya sudah dihabiskan dengan bekerja. Sisanya ya paling tidak bisa urusan masak memasak ya untuk makan sehari-hari yang itu, dan di luar hal-hal lain yang bisa dikerjakan yang rutin, maksudnya yang kayak mandiin anak, kan anak kudu mandi gitu ya, kalau anaknya masih kecil yang perlu disuapin, itu part of yang harus dilakukan ketika Senin sampai Jumat ini. Dan jarang sekali di sini itu yang misalnya Jumat malam, Kamis malam itu yang hangout sama teman, pergi makan, pergi ke situ, biasanya tuh hampir nggak terjadi di hari Senin maupun Jumat, karena hari Senin sampai Jumat by default itu udah kesibukan kehidupan sehari masing-masing keluarga gitu. Kalau mau have fun, mau ketemuan, biasa terjadinya di weekend atau di spare-nya itu di weekend. Nah, oleh karena itu, dari sisi itu aku pikir pasti bisa menghemat waktu karena sudah ada hari-hari yang dischedulkan untuk hal-hal tertentu sehingga lebih terorganize. Hal yang terakhir nih sebagai penutup aja ya, sebagai penutup aja. Kenapa kita bisa survive? Karena kita juga nggak bisa perfect. Dalam artian apa? Kita bukan tipe yang setiap hari itu ngebersihin rumah. Udah umum ya kita dengar misalnya, oke, mau nge-host ya, ada teman atau kita sendiri mau nge-host nih acara minggu depan di rumah kita. Itu udah otomatis weekend itu kita akan membersihkan rumah kita habis-habisan. Dalam artian kan kita mau nge-host orang ya, jadi at least rumahnya dibikin rapi dikit lah. Nah, biasanya kita tuh deep cleaningnya tuh di saat-saat seperti itu. Kalau tidak ada kayak ada plan, ada teman yang mau datang, itu biasanya ya bersihannya tuh ala kadarnya aja gitu. Selama mata ini tidak terganggu dengan segala berantakan di sini, apa kotor di sini gitu, biasanya ya seala kadarnya aja. Nanti kalau either mau spring break, either seperti aku bilang tadi itu ya, ada tamu mau datang, atau memang kita udah gerah banget gitu ya dengan berantakannya rumah, akhirnya baru kita lakukan deep cleaning itu, yang tidak kita lakukan setiap hari atau setiap minggu. Jadi jangan bayangin, wah udah kerja full time, bisa masak, bisa urus anak, terus rumahnya kinclong. Kayaknya tanda tanya besar tuh kalau bisa terjadi seperti itu ya. Jadi pasti ada bagian-bagian yang itu tidak perfect tapi at least ya itulah yang dilakukan imigran di sini sehari-hari, karena memang kita tidak ada bala bantuan, semuanya harus dilakukan sendiri, dan memang kadang-kadang ada bagian-bagian yang harus kita korbankan. Misalnya ya, kalau waktunya terpakai, lebih banyak terpakai ketika misalnya membersihkan rumah, akhirnya kan waktu untuk mempersiapkan makanannya jadi tidak ada atau berkurang. Otomatis alternatifnya adalah makanan pergi beli. Kalau mau makan enak, dalam artian masakan Indonesia yang perlu waktu memasaknya lama, otomatis
waktu terpakai banyak untuk masak-memasak. Rumahnya bagaimana? Ya, mungkin minggu ini tidak ada acara mengepel, tidak ada acara ngelap-ngelap furniture misalnya, tidak ada acara cuci horden. Jadi kita yang pinter-pinter atur, dan aku percaya banget hampir semua imigran yang di sini itu seperti itu, pinter-pinter atur aja. Kalau enggak, tiap hari kita bisa mimisan. Oke ya guys, itu aja obrolan kita hari ini ya. Nggak tahu nih guna gak guna, tapi at least ini sedikit bocoran kehidupan kami sehari-hari di sini. Video kali ini ya, semoga menghibur, memberi manfaat, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Kita bisa mimisan.